Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Rodah dengan NIM 2014050027. Baiklah, di sini pertama saya akan menghafal surah Al-Fatihah. Kemudian nanti yang kedua saya akan menafsirkan penafsiran dari surat ini. Oke, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahu adzim. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menafsirkan ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana Bismillah ini yang pertama artinya bismi, dengan menyebut nama. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim pada pembukaan ayat ini? Ialah maknanya aku memulai bacaanku seraya meminta berkah dengan menyebut nama Allah. Di mana di sini kita memulai segala sesuatu. Sebelum kita memulai lebih lanjut membacakan ayat-ayat yang berikutnya ialah dengan memulai menyebut nama Allah, di mana menyebut nama Allah meminta berkah kepada Allah, karena pada Allah lah kita meminta berkah. Hanya Allah yang memiliki keberkahan tersebut. Manusia tidak memiliki keberkahan tersebut, karena jadi manusia tidak bisa memberikan berkah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena siapa yang memiliki keberkahan sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa lagi? Karena Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dan disertai dengan rasa cinta, takut, dan harapan. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah. Karena itulah pada pembukaan ayat dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, ialah dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk meminta keberkahan. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Seperti rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmat tersebut kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Siapa hamba-hamba yang dikehendakinya? Ialah hamba-hamba yang bertakwa kepadanya dan hamba-hamba yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Nah, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Oke, kemudian langsung saja pada ayat yang berikutnya, yang kedua ialah Alhamdulillahirabbil alamin, di mana makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya Allah, dan juga karena perbuatan-perbuatannya Allah yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Kemudian makna kata Rabb. Allah adalah zat yang memelihara seluruh alam. Rabb di sini ialah murabbi, yang mentarbiyah atau pembimbing dan pemelihara. Allah adalah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyahnya. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk. Ya, baik yang baik maupun yang jahat. Kemudian adapun tarbiyah yang memberikan kepada mereka
yang khusus hanya diberikan kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Kemudian di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Nah, setelah itu Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Nah, dari sini kita dapat mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbil Alamin, yaitu Allah semesta alam. Karena hanya Allah lah yang menguasai ini semua. Allah lah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah lah yang maha kaya. Nah, oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepadanya, bukan kepada yang lain. Mereka semua minta kepadanya baik dengan ucapan lisannya maupun dengan ekspresi dirinya. Kepada Allah lah mereka mengadu dan meminta tolong di saat genting yang mereka alami. Nah, langsung saja. Kemudian pada ayat kedua yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Yaitu yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat ini Allah menamai dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di mana di dalamnya terkandung sifat Ar-Rahman, kasih sayang. Kemudian Ar-Rahim, penyayang. Nah, kasih sayang, Allah memiliki kasih sayang, tapi kasih sayangnya Allah tidak serupa persis dengan kasih sayang yang makhluk. Di mana kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya itu tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya, dan bahkan kita tidak menyadari bahwa kasih sayangnya Allah itu tidak terbatas. Di mana salah satu contohnya jelas-jelas Allah memberikan kepada orang-orang kafir itu kebahagiaan di dunia itu bertubi-tubi, bahkan dibandingkan dengan orang Islam, Allah menguji mereka, menguji ketabahan hati mereka, kesabaran hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka bersabar, supaya mereka bertakwa kepada Allah, supaya mereka selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa keuntungan bagi mereka untuk kedepannya? Ialah dengan Allah tinggikan derajat-derajat mereka di alam berikutnya, yaitu di alam akhirat. Kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang orang kafir yang diberikan kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah di dunia ini? Maka Allah rendahkan derajat mereka nanti di alam akhirat. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah yang bahkan sebagian dari kita umat Islam tidak menyadarinya. Bahkan kita sering, kenapa kita ditakdirkan begini? Kenapa kita ditakdirkan begitu? Kenapa Allah tidak memberikan saya kekayaan yang lebih? Itulah kita tidak tahu rahasia Allah. Itulah kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya, di mana Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bersabar terhadap ujian yang diberikan. Nah, nanti ditinggikan derajatnya orang-orang yang beriman tersebut di alam yang berikutnya, yaitu di alam akhirat. Yang patut kita garis bawahi di sini ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu berbeda dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berbeda dengan kasih sayang makhluk terhadap makhluk. Kemudian ayat yang keempat ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu lah, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Maknanya apa? Kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah, permintaan tolong kepadamu. Di dalam ayat ini, objek kalimatnya itu iyyaka diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'budu, yang artinya kami menyembahmu ya Allah, dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang. Ini juga adanya pembatasan yang pengkhususan, artinya ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Jadi iyyaka na'budu ini pertama di kalimat yang pertama. Setelah kita menyembah kepada Allah, baru kita wa iyyaka nasta'in, baru kita minta pertolongan kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu diletakkan di awal kalimat
kemudian baru wa iyyaka nasta'in. Karena pertama apa? Kita menyembah dulu kepada Allah. Kita bertakwa dulu kepada Allah. Kita lakukan segala perintahnya dan kita hindari segala larangannya, baru kita minta pertolongan kepadanya. Begitu. Kemudian karena apa? Ibadahlah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Ibadah bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu ada yang tampak, ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridha Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu dicintai dan diridainya. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang sesuatu, maka itu berarti tidak cinta. Allah tidak cinta dan tidak ridha kepadanya. Dengan demikian ibadah itu luas cakupannya. Di antara bentuk ibadah adalah doa, berkorban, bersedekah, minta pertolongan atau perlindungan dan sebagainya. Nah, dari pengertian ini, maka isti'anah atau minta pertolongan juga termasuk cakupan dalam istilah ibadah. Lalu apa alasannya? Ya seperti yang saya katakan tadi, kita menyembah dulu kepada Allah, mewujudkan bahwa kita betul-betul hambanya, mewujudkan ibadah kita kepada Allah, kita takwa kepadanya, kita kerjakan segala larangannya, kita kerjakan segala perintahnya dan hindari segala larangannya. Nah, baru setelah itu kita meminta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Ihdina, tunjukkanlah, siratal mustaqim, kami ke jalan yang lurus. Maknanya tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas, serta mengantarkan orang-orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan yang lurus adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Nah, oleh karena itu ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan yang lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam. Nah, dengan begitu doa merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri seorang hamba. Nah, oleh sebab itulah kita setiap insan wajib memanjatkan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, dalam setiap rakaat salat yang dilakukan. Dan memang salah satu rukun dalam salat itu ialah membaca Al-Fatihah. Dan sudah jelas kita akan membacakan doa ini setiap ketika kita salat 5 waktu. Kenapa? Karena tidak lain dan tidak bukan kita memang hamba yang begitu membutuhkan pertolongan Allah, arahan dan taufik dan hidayah Allah itu sangat kita butuhkan. Kemudian ayat yang ke-6 yaitu siratal ladzina an'amta, yaitu jalan-jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Tadi kita kan pada ayat sebelumnya ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ke jalan-jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Itu jalan-jalan orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Jadi kita meminta jalan yang lurus yang seperti apa? Yaitu jalan yang engkau tunjukkan kepada mereka, yang mereka yang beribadah kepadamu. Siapakah orang-orang yang Allah berikan jalan kemudian nikmat atas mereka itu siapa? Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi atau para orang siddiq, para orang jujur, orang benar, para orang pejuang Islam yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Kemudian termasuk juga dalam cakupan orang-orang yang diberi nikmat ialah orang-orang
yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, yang mengenalnya dengan baik, yaitu orang-orang yang mengenal Allah dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah, mengerti apa saja yang dimurkai oleh Allah. Kemudian selain itu juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintainya oleh Allah tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Nah, jalan inilah yang akan mengantarkan hamba-hamba, itu yang akan mengantarkan kita, yaitu hamba Allah, menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah jalan Islam. Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal, dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan. Nah, sehingga dengan ayat ini kita kembali tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik, maka kita pun sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Kemudian ayat yang ketujuh, atau ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan-jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi pertama kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa jalannya lurus yang seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang terakhir yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai di sini? Nah, orang yang dimurkai di sini adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya seperti ini. Seperti kaum Yahudi dan semacamnya. Orang tersebut telah mengetahui bahwa segala perbuatan yang dilakukan itu salah tapi tetap dilakukannya. Bukan hanya Yahudi, berarti semua di antara kita ketika kita mengetahui bahwa itu, misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu telah wajib bagi kita seluruh umat Islam. Kita tahu kalau itu wajib dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam, namun kita tidak melakukannya. Nah, inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Inilah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran tapi tidak mau melakukan, tidak mau mengamalkannya gitu. Kemudian sedangkan orang yang tersesat, orang yang tidak mengamalkan, nah, seperti yang saya bilang tadi ya, orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang sesat itu orang yang tidak mengamalkan kebenaran. Jadi dia telah mengetahui bahwa mencuri, judi, berzina itu adalah hal-hal yang tidak dibenarkan, hal-hal yang haram dilakukan, yang sangat dimurkai oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap melakukan karena hawa nafsunya. Nah, itu merupakan orang-orang yang sesat. Dan akan ditempatkan di mana orang-orang yang sesat ini ditempatkan oleh Allah, ialah di nerakanya Allah yang sangat panas. Nah, apa maksudnya di sini? Ialah kita berdoa akan dijauhkan kita dari orang-orang tersebut. Kita berdoa agar kita ditempatkan kepada orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Suratul ladzina an'amta alaihim, yang diberikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan di atas orang-orang yang diberikan, bukan di atas orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang berada di jalan yang sesat. Jadi itulah sedikit tafsiran ayat ini dari saya. Kemudian akhirul kalam, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.